Di video kali ini kita akan belajar untuk menggunakan rumus if di aplikasi Excel. Nah, rumus if adalah rumus atau fungsi di aplikasi Excel yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh pada kasus di sini kita akan gunakan untuk menentukan siapa saja peserta seleksi ini yang lolos atau yang diterima dan siapa yang tidak diterima, yaitu dengan mengacu pada nilai tesnya. Nah, untuk sintak penulisannya atau aturan penulisannya seperti ini ya, sama dengan if lalu kurung buka. Nah, di dalamnya ada 3 parameter yang harus kita isi. Parameter pertama adalah logical test. Logical test ini adalah syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian parameter keduanya adalah value if true. Ini adalah nilai jika syaratnya terpenuhi atau kondisinya terpenuhi. Dan parameter ketiganya value if false, yaitu nilai jika syaratnya tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk menggunakan rumus if ini untuk menentukan siapa saja yang diterima dan tidak diterima pada seleksi masuk kerja ini. Kita ketikkan rumusnya di sini ya, sama dengan lalu if boleh pakai huruf kapital semua atau pakai huruf kecil semua atau gabungan huruf kecil dengan huruf kapital. Kemudian, nah parameter pertamanya logical test. Logical test itu adalah syaratnya. Nah, di sini syarat untuk dinyatakan diterima atau lolos, maka nilai tesnya harus minimal 80. Berarti nilai tes mengacu ke sini ya. Jadi kita klik di sel D7, kemudian lebih dari sama dengan 80. Nah, ini artinya adalah syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk dinyatakan diterima, nilainya harus lebih dari atau sama dengan 80. Oke, kita lanjut. Di bagian bawahnya bisa kita lihat ini adalah panduannya. Nah, kalau di panduannya muncul titik koma, maka di sini harus kita ketikkan titik koma. Nah, kalau di teman-teman misalnya muncul di panduannya itu koma ya. Nah, maka teman-teman wajib menggunakan koma. Di sini saya ketik titik koma karena di panduannya memunculkan titik koma. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah value if true. Nah, value if true ini adalah nilai jika syarat terpenuhi. Nah, jadi di sini jika syarat ini terpenuhi, si peserta ini mau dinyatakan apa? Nah, di sini dalam hal ini kita mau nyatakan diterima. Berarti kita ketikkan tanda kutip diterima. Kenapa harus pakai tanda kutip? Karena yang kita munculkan adalah sebuah kata atau kalimat. Kalau yang kita munculkan adalah sebuah perhitungan atau angka, maka tidak perlu kita menggunakan tanda kutip di kedua sisinya. Oke, kemudian lihat lagi panduan di bawahnya. Di sini kita ketikkan titik koma ya, karena di bawahnya panduannya memunculkan titik koma. Selanjutnya parameter ketiga adalah value if false. Nah, value if false ini adalah nilai jika syarat terpenuhi. Jadi, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis dia dinyatakan misalnya tidak diterima atau ditolak gitu ya. Jangan lupa pakai tanda kutip karena yang dimunculkan adalah sebuah kalimat atau kata. Setelah itu kita ketikkan kurung tutup. Nah, jadi cara membaca rumus ini adalah kita sepakati dulu. Jadi titik koma atau koma yang pertama ini artinya maka, lalu titik koma yang kedua atau koma yang kedua ini artinya jika tidak maka. Jadi cara bacanya kayak gini ya. D7 ini kan nilai tes ya. Jika nilai tesnya lebih dari atau sama dengan 80, maka diterima. Jika tidak, maka diterima. Nah, jika tidak di sini mengacu pada jika tidak lebih dari sama dengan 80. Sekali lagi ya. Jika nilai tesnya lebih dari atau sama dengan 80, maka diterima. Jika tidak, maka tidak diterima. Gitu ya. Oke, kita tekan enter, hasilnya diterima karena memang nilainya 85. Nah, untuk rumus ke bawahnya tidak perlu kita ketikkan lagi rumus seperti tadi, tapi kita copy rumus saja. Caranya kita klik di sel yang sudah jadi rumusnya, lalu tempatkan kursor mouse-nya di titik kanan bawah nih yang ada titik kecil sampai kursornya nih berubah jadi tanda plus warna hitam. Kalau sudah berubah jadi tanda plus warna hitam, baru kita drag ke bawah sampai baris terakhir. Sehingga hasilnya tuh nanti dia akan langsung terproses semuanya. Mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Nah, atau kalau mau lebih cepat, tadi setelah kita jadi rumusnya satu sel, nah tadi kan di drag ya. Nah, kalau sekarang bisa juga kalau mau lebih cepat kalian double klik di titik kanan bawahnya. Jadi pas kursor jadi tanda plus warna hitam ini kita double klik. Tuh, sehingga dia akan langsung tercopy ke bawah rumusnya. Nah, jadi yang nilainya 80 ke atas pasti diterima dan yang kurang dari 80 pasti di sini tidak diterima, gitu ya. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin agar nilai tes minimumnya itu berubah-ubah ya. Jadi ketika misalnya saya ubah nilai tes minimumnya jadi 90, saya ingin yang diterima dan yang tidak diterima langsung update rumusnya atau hasilnya ke sini. Nah, untuk membuat agar rumusnya bisa selalu update mengacu pada nilai yang ada di sini, maka kita harus modifikasi rumusnya ya teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kita hapus aja lah. Kita ketikkan rumusnya dari awal. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan, lalu if lagi, lalu kurung buka, klik lagi di sel D7 sebagai acuannya nilai tesnya, lalu lebih dari sama dengan. Nah, kalau tadi 80 itu diketikkan 80,
Karena sekarang saya ingin, yang angka nilai tes minimumnya mengacu pada sel ini, berarti kita klik pada sel ini. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita klik pada sel yang berisi nilai tes minimum, pada keyboard teman-teman langsung tekan tombol F4 sehingga yang tadinya C4 tulisannya, ketika kita menekan tombol F4, nah dia jadi $C$4. Nah, jika ternyata pada komputer kalian ketika ditekan tombol F4 ini tidak ngefek, jadi tidak muncul dolarnya, maka coba kalian tekan tombol Fn dengan F4. Jadi tekan tombol Fn sambil menekan tombol F4. Kesananya sama seperti tadi, ketikkan titik koma atau koma, lalu tanda kutip, lalu diterima, lalu tanda kutip lagi, lalu titik koma atau koma, lalu tanda kutip lagi, tidak diterima. Oke, tanda kutip lagi, kurung tutup. Nah, kali ini karena nilai tes minimumnya kita arahkan ke sel C4, maka cara bacanya kayak gini. Jadi, jika nilai tesnya lebih dari atau sama dengan nilai yang ada pada sel 4, nah, kemudian kesananya maka dinyatakan diterima. Jika tidak, maka dinyatakan tidak diterima. Oke, kita enter dulu. Kemudian sama seperti tadi kita klik di sel yang sudah jadi rumusnya, lalu kita double klik sudut kanan bawahnya. Nah, sekarang kita coba ubah nih. Jadi, yang tadinya nilai tes minimumnya 80 kita coba turunkan jadi 50. Pasti jadi banyak yang diterima. Tuh, jadi banyak yang diterima. Kemudian kita coba naikkan jadi 90, pasti jadi banyak yang tidak diterima. Jadi yang diterima hanya satu atau berapa orang nih? Hanya 4 orang saja karena memang nilainya 90 minimalnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.